Dia tidak lagi menyadari sekelilingnya. Bahkan ketika tendangan bola. Anto, bisa nggak sih suaranya dikecilin? Kamu kayak anak kecil yang lagi belajar baca, tau nggak? Oke, Tuan Putri penyisir rambut. Selamat siang anak-anak. Tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan belum? Nah, Adi. Belum, Pak. Kenapa belum? Susah, Pak. Saya sudah membaca bukunya, tapi saya bingung mau menuliskan apa. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan, tapi saya nggak tahu mana yang penting. Oh, Nadia. Saya diganggu terus, Pak. Nggak bisa fokus. Kalian itu sebenarnya bisa membaca tidak? Kita kan sudah bisa baca sejak SD, Pak. Nah, lalu Mungkin kita terlalu sibuk sehingga kita tidak fokus, Pak. sibuk apa Nadia? Nadia sibuk BBM-an, Pak. Cukup. Apakah kalian pernah mendengar nama-nama tokoh dunia? Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, atau yang biasa disebut JFK. Ada Jimmy Carter. Nah, ketiga tokoh ini adalah mantan presiden Amerika Serikat. Ada yang pernah dengar Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India? Nah, mereka itu adalah pembaca buku yang luar biasa. Contohnya, Presiden Roosevelt, ia mampu membaca tuntas 3 buku sekaligus sehari. Bayangkan. John F. Kennedy, ia mampu membaca 1000 kata per menit. Bayangkan. Jimmy Carter dan Indira Gandhi mengakui manfaat membaca cepat dalam menunjang karirnya. Nah, begitu juga dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Soekarno, Mohatta, Syahrir, Muhammad Yamin. Mereka adalah pembaca hebat yang mampu melahap buku dengan cepat dan mengingat isinya dalam otak mereka. Berapa jam dalam sehari kita membaca buku? Berapa kata per menit yang kita baca? Apakah mereka mempunyai cara tersendiri dalam membaca, Pak? Teknik tertentu misalnya? Nah, tentu mereka, para tokoh, memiliki kegemaran membaca buku di atas rata-rata dan memiliki keterampilan membaca cepat dan efektif. Dan kita tidak perlu khawatir sebab kemampuan dan keterampilan membaca dapat dipelajari dan dilatih. Caranya, Pak? Nah, akan kita bahas kali ini. Yang penting adalah kita memiliki minat dan kegemaran membaca buku. Itulah modal dasar. Apakah kalian punya minat membaca buku? Punya, Pak.
Membaca atau reading merupakan salah satu dari 4 kemampuan berbahasa. 3 kemampuan berbahasa yang lain adalah berbicara atau speaking, menyimak atau listening, dan menulis atau writing. 4 kemampuan berbahasa ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan saling berpengaruh. Kemampuan kita di dalam membaca akan menunjang dan mempengaruhi kemampuan kita dalam berbicara, menyimak, maupun menulis. Kalau kita rajin membaca dan memiliki kemampuan membaca yang baik, kita pasti memiliki kemampuan berbicara, menyimak, dan menulis yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, seandainya kita memiliki kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, dan kemampuan menulis yang baik, itu semua akan mempengaruhi kemampuan kita di dalam membaca. Sebenarnya ada berapa jenis cara membaca sih, Pak? Membaca dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu membaca teknis, membaca indah, membaca lantang, dan membaca pemahaman. Nah, untuk membaca teknis itu seperti anak usia TK atau SD yang sedang belajar membaca. Itu Anto, Pak. Aku tahu, Pak. Membaca yang indah itu adalah membaca puisi, kan? Betul sekali, betul. Aku juga tahu, Pak. Membaca lantang pasti membaca dengan suara keras, ya kan, Pak? Bukan itu. Membaca lantang bukan berarti membaca dengan keras. Tetapi maksudnya ialah menyampaikan pesan atau informasi kepada pendengar. Misalnya, pembaca berita di radio maupun berita di televisi. Juga pembaca kitab suci. Lalu membaca pemahaman itu yang seperti apa, Pak? Nah, membaca pemahaman adalah membaca untuk memahami pesan atau informasi dari teks yang kita baca. Agar kita segera memahami informasi tersebut, kita dituntut tidak bersuara. Nah, membaca pemahaman disebut juga membaca cepat dan efektif. Membaca cepat dan efektif inilah yang akan kita pelajari. Tadi Anda sudah melihat bagaimana beberapa siswa membaca dengan gaya yang berbeda-beda. Ada yang membaca dengan menunjuk bagian-bagian yang sedang dibaca. Ada yang menggerakkan bibir, ada yang menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Bahkan ada yang sambil bersisir atau bahkan makan camilan. Lalu apa yang dapat dihasilkan dengan membaca dengan cara semacam itu? Kita tahu mereka tidak bisa memahami apa yang mereka baca. Lalu, bagaimana cara membaca cepat dan efektif itu? Membaca cepat dan efektif melibatkan tubuh, otak atau pikiran, dan emosi atau perasaan kita. Maka, kalau kita ingin membaca cepat dan efektif, pertama-tama kita harus duduk dengan cara tegak, supaya kita bisa lebih tahan lama dalam membaca. Yang kedua, kita membaca dengan otak, tidak dengan mulut. Yang ketiga, kita harus melebarkan pandangan kita. Kita tidak terjebak atau terfokus pada kata per kata, melainkan seluruh baris. Yang keempat, kita harus membaca dengan gerak mata dari atas ke bawah. Dan yang kelima, kita harus membaca dengan penuh konsentrasi dan juga perasaan gembira. Supaya apa? Supaya kita membaca tidak dengan seperti terpaksa. Membaca pemahaman ada caranya. Kita dapat menggunakan metode yang namanya scanning atau tangkap cepat dan skimming atau tangkap pilih. Dengan dua metode ini, kita cukup membaca bagian-bagian yang penting dan kita melompati bagian-bagian yang tidak penting atau kurang penting.
Dua metode ini dapat dilakukan dengan teknik yang namanya SQTR atau SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Langkah pertama adalah survei. Survei merupakan tahapan kita mengenali buku yang akan kita baca sebelum kita membaca. Apa saja yang perlu kita survei? Yang pertama adalah daftar isi. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, gambar, grafik, atau tabel yang ada dalam buku itu. Yang keempat, appendix atau lampiran. Dan yang kelima, indeks. Langkah kedua adalah question atau bertanya. Dalam tahap ini, kita di dalam pikiran kita sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang ada dalam buku atau bacaan yang akan kita baca? Siapa yang terlibat di dalamnya? Di mana terjadi? Kapan terjadi? Dan sebagainya. Mengapa kita perlu bertanya sebelum membaca? Ini gunanya adalah untuk mengaktifkan otak kita, supaya otak kita sudah terangsang sebelum kita melakukan membaca. Langkah ketiga adalah read. Inilah saatnya kita membaca. Seperti yang sudah saya sampaikan, dengan metode scanning dan skimming, kita tidak perlu membaca seluruh buku atau bacaan. Kita cukup memilih bagian-bagian yang terpenting yang berisi informasi yang kita perlukan. Maka kita cukup membaca misalnya subjudul atau paragraf pertama dari setiap subjudul atau kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam setiap paragraf. Kalau yang kita baca sebuah novel, maka yang perlu kita baca adalah bagian narasi yang penting dan juga dialog-dialog yang penting. Tidak perlu semua narasi atau semua dialog kita baca. Langkah yang keempat adalah recite atau mengutip. Kita sudah membaca dan menangkap informasi-informasi penting. Nah, supaya informasi-informasi itu tidak hilang atau lupa dari ingatan kita, maka kita perlu mengutip. Ada 3 cara untuk mengutip. Yang pertama, kita memberikan tanda garis bawah atau stabilo pada bagian tertentu itu. Cara yang kedua adalah kita menuliskan kutipan kita di ruang kosong, misalnya di samping paragraf dari teks yang kita baca. Tetapi 2 cara ini membuat buku kita menjadi kurang bersih. Adapun cara yang ketiga adalah kita menuliskan kutipan-kutipan itu pada lembaran kertas lain. Misalnya sebuah atau 1 lembar kertas kuarto kita lipat, lalu kita menuliskan kutipan-kutipan itu di sana. Langkah yang kelima adalah review atau membuat ulasan. Ulasan sebenarnya dapat kita buat hanya dalam pikiran. Misalnya kita setelah membaca atau memperoleh sebuah informasi, informasi itu lalu kita kaitkan dengan informasi-informasi lain yang sudah ada dalam pikiran kita. Misalnya, kalau kita membaca sebuah buku dan kita memperoleh informasi tentang W.S. Rendra misalnya, maka informasi itu dapat kita kaitkan dengan misalnya angkatan 1966 atau dengan puisi atau dengan sastra secara lebih luas. Adapun cara yang kedua adalah kita membuat ulasan secara tertulis. Nah, apa yang sudah kita lakukan dalam langkah yang keempat, yaitu recite atau membuat kutipan, itu sangat mendukung dan sangat membantu. Kutipan-kutipan yang sudah kita hasilkan itu dapat menjadi bahan kita membuat review atau ulasan. Itulah tadi membaca cepat dan efektif dengan metode scanning dan skimming dan teknik SQ3R. Kita melakukan 5 langkah. Langkah pertama adalah survei, langkah kedua question atau bertanya, langkah yang ketiga read atau membaca, langkah yang keempat recite atau membuat kutipan, dan langkah kelima review atau membuat ulasan. Nah, membuat review atau ulasan ini sering dijadikan tugas di sekolah, termasuk Anda yang tadi ditugasi oleh guru Anda untuk membuat review atau ulasan.
Nah, agar kita bisa menghasilkan ulasan yang baik, tentu kita perlu memiliki kemampuan membaca yang baik. Nah, siapkah Anda melakukan teknik membaca dengan cepat dan efektif? Bagus. 5 menit lagi waktu istirahat kedua. Pertemuan kita selesai di sini. Silahkan dicoba metode tadi. Dan minggu depan kita lihat hasilnya. Dan jangan lupa memilih bukunya ya. Selamat siang.